Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada tahun ini kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa sowan kepada bulan yang mulia yaitu Ramadan. Sesuai harapan kita pada bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Maka wajib bersyukur kita pada tahun ini kita dipertemukan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan. Allah menciptakan satu umat yang namanya surga. Surga merindukan kepada 4 golongan. Sesuai dalam hadis, al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin. Talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'aimil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 golongan yang surga rindu untuk dimasuki 4 golongan tersebut. Nomor 1, talil Qur'an. Orang yang membiasakan membaca Al-Qur'an. Jangan hanya membaca, tetapi membaca dengan penuh kajian, renungan. Kalau qiraah itu hanya membaca, tapi tadrus dibaca dengan mengetahui apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat. Beliau sabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat. Untuk apa datang Al-Qur'an? Syafi'an li ashabi, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang peduli kepada Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang belajar Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Tentunya Al-Quran dibaca dengan ilmu yang ada, yaitu ilmu tajwid, bagaimana fasih membacanya, bagaimana makharijul huruf. Quran itu didengungkan, diayatkan. Yang kedua, para pemirsa yang budiman, wahafidil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Dalam satu kalimat, keselamatan tidaknya orang tersebut tergantung pada lisan. Karena lisan tidak bertulang, maka orang tersebut biasanya terpeleset dengan omongannya sendiri. Lidah tak bertulang,
maka kita diberikan oleh Allah lisan, mudah-mudahan kita bisa menjaganya. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang peduli, orang yang memberi makan orang yang kelaparan, orang yang mau memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Ini orang-orang yang dirindukan surganya Allah. Di dalam ayat lain Allah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ini kalau di dalam satu kitab ada bab yang mengatakan pemurah, dermawan, syakok. Inilah perlunya agama memberikan motivasi kepada kita. Orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah, di antaranya orang-orang yang mut'imil ji'an, orang yang memberikan sesuatu makanan kepada orang-orang yang lapar. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya sekian adalah sosial. Maka hadis Rasulullah yang lain mengatakan ghaniyun sakhiyun qaribun minallah qaribun minan nas qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang-orang yang dermawan yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan manusia lingkungan, dengan surganya Allah, maka otomatis dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diciptakan oleh Allah, kita dikersakkan Allah menjadi orang-orang yang sakha. Yang terakhir, wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya puasa jangan sampai disindir oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin laisa lahul jaza illal ju' wal atus. Jangan sampai kita masuk golongan orang-orang yang mulai pagi sampai sore puasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasa itu. Illal ju' wal atus. Hanya haus dan dahaga. Kenapa demikian? Karena puasanya mata tidak bisa menjaga, mulut tidak bisa menjaga, perbuatan tidak bisa menjaga, maka orang tersebut masuk kategori orang-orang yang hanya mendapatkan kehausan dan kedahagaan. Jamaah pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa bukan hanya kita yang diwajibkan puasa, umat-umat terdahulu diwajibkan oleh Allah. Di dalam ayatnya yang dijelaskan, kama kutiba alal ladina min qablikum, seperti umat-umat terdahulu. Berarti umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diberikan kewajiban melaksanakan puasa. Puasa pada bulan Ramadan sangat luar biasa. Apapun dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah berjanji jangan pernah menghitung pahalanya Ramadan. Karena Ramadan adalah hak saya, kata Allah. As-sawmuli wa ana ajzibi. Maka tidak ada ganjarannya puasa itu berapa derajat seperti derajatnya sholat 5 waktu. Luar biasanya Ramadan, apa yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari 4 golongan tersebut mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan kita bisa membiasakan talil Quran. Orang-orang yang membiasakan dengan membaca Al-Quran. Di jalan, di mana kita tempat duduk, bisa menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Bukankah semua tempat tidak ada halangan kecuali yang dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Al-Quran. Yang kedua, mudah-mudahan kita dirindukan oleh surganya Allah lewat hafidil lisan. Orang-orang yang bisa menjaga lisan kita. Yang ketiga, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah menjadi orang-orang yang sakha, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang mampu dan mau memberikan makan kepada orang-orang yang terlantar. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita dirindukan oleh Allah karena puasa kita di bulan Ramadan. Hadirin pemirsa yang budiman, itulah sekelumit 4 golongan yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.